Ini adalah satu cerita dari sekian banyak orang yang menjadi korban dari peristiwa ini. Ya. Saya sempat dipanggil oleh ayahnya untuk meruqyah si N ini. Saya meruqyah si N, lalu si N cerita kepada saya bertanya pada saya tentang Dajjal, tentang Yesus Kristus, tentang Abah Kristen, dan tentang fitnah Dajjal. Saya banyak cerita kepada dia dan saya tidak menyangka kalau itu pertemuan yang terakhir. Tidak lama penyakitnya makin parah dan sampai berita kepada saya kalau beliau meninggal dunia. N ini meninggal dunia. Cerita ini menjadi satu bukti yang kuat, testimoni yang kuat bahwa Dajjal dengan fitnahnya itu ada. Intinya ini merupakan sebuah invasi ideologi yang mengancam siapapun, terutama kita umat Islam. Mobil khusus kepada anak-anak remaja. Maka lewat majelis ini saya berpesan untuk waspada dengan keberadaan sekte ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin bercerita tentang sebuah pengalaman. Ini pengalaman yang dialami oleh seseorang yang dia mengatakan kepada saya sebelum meninggal dunia. Qadarullah, Allah menakdirkan saya bertemu dengan orang ini. Dan saya bertemu dengan anak ini, dengan pemuda ini karena saya dekat dengan ayahnya. Terakhir saya bertemu dengan ayahnya adalah pada tanggal 9 Juni yang lalu. Saya bertemu dengan ayahnya, dan ayahnya ini adalah seorang dosen dari salah satu kampus ternama di Indonesia. Dan ayahnya ini adalah seorang arsitek yang banyak memberikan penguatan kepada saya terkait dengan ceramah-ceramah saya selama ini terkait dengan hal-hal yang bersifat berbau arsitektur. Qadarullah, saya diperkenalkan dengan putra sulungnya, dan putra sulungnya ini sempat saya saksikan mengalami penyakit yang berat sampai meninggal dunia. Nah, apa yang beliau saksikan, apa yang beliau ceritakan, para sekalian yang dirahmati Allah, satu kesaksian dari beliau sendiri, walaupun agak berat untuk menyampaikannya, karena pasti berita ini tidak akan membuat orang mudah percaya. Beliau bukan percaya saja, tapi beliau hakul yakin karena mengalaminya sendiri. Terkait dengan putra sulungnya yang berinisial N. Satu peristiwa besar terjadi kepada putra sulungnya yang berinisial N ini. Ketika N ini sekolah di sebuah pesantren terkenal di kota Bandung. Saat itu kelas 10. Artinya baru tahun pertama N berada di sekolah itu. Sekali lagi Bapak Ibu kita catat, ini sebetulnya ada pesan tertulisnya tapi ada di HP istri saya, di HP saya. HP-nya ada di istri saya ini. Mana istri saya? Ya. Baik, tapi saya masih hafal ceritanya Bapak Ibu. Nah, ceritanya begini. Suatu saat N ini berkunjung ke rumah A. A ini adalah temannya N. Ketika berkunjung ke rumahnya A, di rumahnya si A sudah ada si X. Nah, si X ini adalah anggota dari sekte penyembah Dajjal. Sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Cerita ini terkait dengan keberadaan sekte penyembah Dajjal yang ada di kota Bandung. Nah, kemudian si X ini melakukan berbagai macam atraksi yang membuat kagum si A dan si N. Salah satu atraksi yang diperlihatkan, si X ini memperlihatkan saku bajunya yang kosong. Dia perlihatkan satu bajunya yang kosong, lalu dia keluarkan kedua tangannya, lalu dia berbicara, sekarang akan saya keluarkan uang dari saku saya yang tadi kalian lihat kosong. Lalu dia memasukkan kedua tangannya, dia menggerak-gerakkan kedua tangannya di saku yang kosong tadi, maka dia keluarkan
tangannya yang sudah menggenggam uang sejumlah 2 juta rupiah dalam potongan 50 ribuan, yang mana uang tadi sudah dibentuk sedemikian rupa berbentuk segitiga. Ya, jangan alergi mendengar segitiga ya Bapak Ibu. Sekali lagi, segitiga milik siapapun, termasuk milik tukang bacang. Ya, tukang bacang boleh membentuk bacangnya segitiga dan tidak tersesat dan tidak gagal akidahnya kalau dia membentuk bacang dengan membentuk segitiga. Baik. Hal itu membuat terkejut si A dan si N. Lalu si X berkata kepada keduanya, saya bisa membawa sebuah motor untuk kalian, plus diantar oleh pemiliknya langsung, jika kalian mau. Ya. Namun si A dan si N saat itu tidak menolak kepenasarannya, kalau tidak salah begitu. Maka kemudian datanglah orang tadi membawa motornya, dan ini motornya diberikan kepada si X. Itu terjadi. Nah, banyak hal dikemukakan oleh si X kepada si A dan si N yang membuat keduanya tertarik. Nah, lalu si X menawarkan kepada mereka berdua, aku bisa memberikan dan memperlihatkan sesuatu yang lebih daripada ini. Jika kalian sepakat, mari ikut aku akan pertemukan kalian dengan mereka. Nah, ajakan ini ditolak oleh si A, tapi si N menerimanya. Penasaran. Rasa penasaran yang ada dalam hati si N membuat si N tertarik dan ikut kepada si X. Tidak jauh dari pesantrennya ini. Ya, karena rumahnya ada di perumahan yang tidak jauh dari pesantren itu. Ketika masuk ke perumahan itu, lalu si X dan si N memasuki sebuah pohon besar. Ini ceritanya begini para sekalian. Sekali lagi ya, ini saya sampaikan dari awal, kita mungkin tidak mudah percaya, tapi demi Allah, orang ini cerita kepada saya langsung, dan saya minta izin kepada beliau untuk menceritakan kisah ini. Dan anaknya sebelum wafat, sebelum sakitnya ini bercerita juga, dan dia bersumpah demi Allah. Ya. Dengan cerita para sekalian, si X ini dan si N mendatangi sebuah pohon tadi yang sangat besar. Lalu si N dipegang tangannya oleh si X dengan kuat. Tiba-tiba keduanya bisa masuk ke dalam sebuah pohon. Di dalam pohon itu ternyata banyak orang-orang yang sedang berkeliling mengelilingi satu titik. Di sana mereka sedang melakukan sebuah ritual yang cerita ini saya dapatkan juga dari mantan sebuah pengikut geng motor di kota Bandung yang terkenal. Setelah dia hijrah, dia sering hadir di kajian saya, dan dia menyebutkan satu titik yang ada di sebelah sana. Kalau kita tempuh perjalanan sekitar 2 jam, jika lancar perjalanan ataupun jika macet ya, 2 jam perjalanan sampai ke situs itu. Nah, di situs itu si teman saya ini, teman kita yang hijau ini bercerita ritual yang sama dengan apa yang disaksikan oleh N setelah masuk ke dalam pohon itu. Tiba-tiba tempatnya luas. Di tempat itulah dia bisa melihat siapapun, termasuk melihat sosok yang bermata satu. Cerita si N ini kepada ayahnya. Ayahnya berkata, kamu tidak berbohong kan? Demi Allah ayah, dengan perasaan takut dan saya korbankan hidup saya, jiwa saya ceritakan ini kepada ayah. Demi Allah, sungguh-sungguh ayah, saya bercerita ini, dan inilah yang menyebabkan saya seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu, ketika si N berada di pesantren sekalipun, tidak lantas dia selamat dari propaganda aliran-aliran sesat seperti ini, yang notabene terkait dengan fitnah Dajjal, yang intinya ingin menyesatkan manusia dari tauhid, dari siratal mustaqim. Nah, kemudian cerita berlanjut. Orang-orang di kiri kanan itu memegang tangan kanan dan tangan kiri si N.
Lalu ritual itu dilanjutkan dengan ritual meminum darah aborsi. Nah, ini yang saya sampaikan. Cerita ini disampaikan oleh beberapa orang yang ex pengikut gerakan ini, yang dia sekarang masih hidup. Mereka masih hidup sekarang. Tapi saya yakin mereka dihantui oleh perasaan yang sama dengan apa yang dialami oleh si N. Lama si N berada dalam gerakan tadi, dia merasa berubah, seolah ada kemampuan supranatural yang dimilikinya. Salah satunya si N cerita kepada saya sebelum saya meruqyah dia. Kalau dia bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Tidak jauh dari tempat kita ini ada satu peristiwa di mana si N itu bisa mengetahui ada seorang pencuri yang akan mencuri ke sebuah toko di tempat itu. Maka saya berlari kencang. Dengan seketika saya berlari kencang dan sampailah saya menangkap tangan si pencuri tadi. Alhamdulillah pencuri itu tidak jadi mencuri, tapi dia memegang pisau benda tajam yang lalu dia tusukkan ke tubuh saya. Saya kaget ketika saya menyaksikan tubuh saya kebal, tidak terkena, walaupun ditusuk tapi tusukan itu tidak mempan. Menusuk ke perut saya, tapi dia dicabut kemudian normal kembali. Saya tidak percaya dengan apa yang saya alami, tapi itu yang terjadi. Maka dalam waktu singkat si pencuri ini berjongkok dan meminta ampun kepada saya, kata si N. Orang-orang menyaksikan peristiwa itu, maka si N menyuruh pencuri tadi pergi. Lama berada di kelompok ini, si N gelisah dan dia merasakan tidak nyaman karena selalu dibuntuti. Hingga akhirnya si N meminta ingin keluar dari kelompok atau dari sekte ini. Dia berkata kepada jin yang selalu mengikutinya bahwa saya akan keluar dari kelompok ini, termasuk kepada si X. Lalu si X berkata, kamu tidak bisa keluar dari sekte ini kecuali kamu akan dibunuh oleh pengikut dari sekte ini. Apapun risikonya, saya akan tetap keluar. Kamu bisa keluar tanpa dibunuh. Bagaimana caranya? Pakai kalung salib ini. Maka dipakailah kalung salib tadi, dan dia menyatakan keluar dari kelompok tadi. Lalu Bapak sekalian, kalung salib ini pun dipakai ketika si N ini sekolah di pesantren itu. Terjadilah peristiwa yang membuat dia ketahuan. Apa peristiwanya? Ketika satu pelajaran tertentu, ya apakah pelajaran olahraga, kalau tidak salah pelajaran olahraga saat itu, salibnya keluar. Dan ketika salibnya keluar, ustadznya kaget menyaksikan si N menggunakan salib. Allahu Akbar, apa yang kamu lakukan? Sini, ini kalung apa? Ini kalung salib. Si N kaget ketika ketahuan dia memakai kalung salib. Maka dipanggillah orang tuanya, dan itu dianggap sebagai sebuah kenakalan. Nah, orang tuanya ini adalah teman saya, yang tadi dikatakan dosen salah satu universitas ternama di kota Bandung, dan dia seorang arsitek. Maka diperingatkan dan dikasih teguran, si N masih bisa sekolah di pesantren ini. Barulah penosiran berjalan demi waktu berjalan terus. Dia pun lulus dari dari pesantren ini, dan dia kuliah di ITB. Lalu Allah berhasil memberikan hidayah, maksudnya Allah memberikan hidayah padanya, dan dia berhasil melalui peristiwa demi peristiwa. Ringkas cerita, si N ini mengalami sakit parah. Di sela-sela sakit parahnya inilah dia terus terang kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Ketika dia terus terang, dia takut merundukkan pandangannya. Kenapa? Ada sesuatu mengawasi saya. Sesuatu mengawasi saya di jendela, takut. Seekor kelelawar besar. Ayahnya ketika melihat, aku tidak melihat apapun, kata ayahnya. Tapi saat itu ayahnya cerita bahwa di situ merasakan aura yang tidak sedap di ruangan itu. Maka aku, kata ayahnya, maka saya memegang ubun-ubun anakku ini dan aku meruqyahnya. Aku membaca ayat kursi dan triko, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah dia bisa kembali tenang. Lalu dia cerita, dan inilah yang dia ceritakan Bapak Ibu.
Kisah kalau dia pernah mengikuti sekte penyembah Dajjal yang kerap kali melakukan ritual rutin, yang satu ritualnya adalah meminum darah aborsi. Yang cerita seperti ini bukan satu orang, kepada saya pribadi, demi Allah. Dan saya bisa mempertemukan Bapak dengan orang lain yang sempat bercerita pada saya. Sekarang orang ini sudah hijrah, sekarang bersama-sama kami, bahkan beliau menjadi pemimpin sebuah kajian majelis taklim di kota Bandung. Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah satu cerita dari sekian banyak orang yang menjadi korban dari peristiwa ini. Ya. Saya sempat dipanggil oleh ayahnya untuk meruqyah si N ini. Saya meruqyah si N, lalu si N cerita pada saya bertanya pada saya tentang Dajjal, tentang Yesus Kristus, tentang Abang Kristen, dan tentang fitnah Dajjal. Saya banyak cerita kepada dia dan saya tidak menyangka kalau itu pertemuan yang terakhir. Tidak lama penyakitnya makin parah dan sampai berita kepada saya kalau beliau meninggal dunia. N ini meninggal dunia. Cerita ini menjadi satu bukti yang kuat, testimoni yang kuat bahwa Dajjal dengan fitnahnya itu ada.